Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang tak terdengar suaranya ke depan. Mengucapkan salam ini hukumnya apa, Bunda? Mengucapkan salam saya sunnah. Hukumnya cuma sunnah. Bapak Ibu menjawab hukumnya wajib. Sekarang timbul pertanyaan, mana besar pahala wajib daripada pahala sunnah? Besar pahala wajib lagi. Mana besar pahala saya daripada pahala Bapak Ibu sekalian? Besar lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi asal ada orang mengucapkan salam, bersemangat kita untuk menjawab supaya mendapatkan pahala yang lebih besar. Kita ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan al-mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ahlil fadli wal irfan, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, lembaga keimaman masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sudah izinkan kita berpuasa sudah hari yang ke-7 hari ini. Dan alhamdulillah Allah izinkan pula kita mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan, yakni malam ke-8 malam ini. Pertanda 1 pekan atau 1 minggu sudah berlalu Ramadan bersama dengan kita. Mudah-mudahan siam kita di siang hari, qiyam kita di malam hari, hendaknya mendatangkan keampunan dosa yang pernah kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat dan salam kepada Rasul, Allah izinkan kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah. Dan insya Allah, Allah izinkan kita semuanya bisa bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah untuk menikmati keindahan-keindahan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang ingin masuk ke Ramadan namun Allah tak izinkan dia masuk. Alhamdulillah Allah izinkan kita masuk ke dalam Ramadan tahun ini. Ada sahabat diperintahkan oleh Rasul, wahai sahabat, wahai si Fulan bin Fulan, engkau pimpinlah peperangan ini, bawalah mereka berperang dan engkau sebagai pimpinannya. Maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mau, cuman satu saya minta kepada engkau ya Rasulullah, doakan saya, doakan kami semuanya, supaya tidak pulang lagi dari peperangan ini, supaya kami mati syahid. Supaya apa kami mati syahid? Karena kami rindu ingin masuk ke dalam surga melalui mati syahid ini. Nabi tersenyum dan menyuruh sahabat ini, berangkat sajalah. Ketika sahabat ini berangkat, lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Rabb, menangkan mereka. Akhirnya mereka menang, mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak. Dan dibagi-bagilah ketika itu. Sudah tak lama lagi setelah itu, masih dia juga diperintahkan oleh Nabi untuk memimpin peperangan kali itu. Yang kedua kalinya. Lalu saya meminta kepada engkau ya Rasulullah. Kemarin saya minta waktu peperangan pertama, engkau tidak mau mendoakan saya. Maka untuk kali yang kedua ini saya memohon kepada engkau ya Rasulullah, doakan saya mati dalam peperangan ini supaya saya mati syahid dan supaya bisa saya masuk ke dalam surganya Allah. Nabi tersenyum, berangkatlah dan mereka berangkat. Setelah mereka berangkat, Nabi mendoakan, ya Allah, menangkan mereka. Alhamdulillah, yang kedua kali mereka juga menang, mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Setelah itu ayah bunda dimuliakan oleh Allah,
tahap ketiga masih si Fulan bin Fulan ini, sahabat ini juga yang disuruh oleh Nabi untuk memimpin peperangan. Maka apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, ini terakhir saya memohon kepada engkau, tolonglah ya Rasulullah, doakan saya ini mati dalam peperangan ini ya Rasulullah, biar saya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nabi tersenyum dan sahabat itu berangkat bersama rombongan. Setelah dalam perjalanan Nabi mendoakan yang ketiga kalinya, ya Rabb, menangkan mereka. Akhirnya mereka menang, mendapatkan harta rampasan yang banyak dan dibagi-bagilah ketika itu. Timbul pertanyaan, sudah 3 kali meminta doa ingin mati dalam peperangan, namun Nabi tak pernah mendoakan 1 kali pun. Apa hikmahnya? Yang pertama, dalam agama tidak boleh minta doa mati untuk diri sendiri, dan tak boleh minta doa untuk mati untuk orang lain. Contoh apa betul lah, sakit hati awak dengan orang tuh, tidak boleh doakan, matikan dia ya Allah, utangnya dah dibayar sama saya dah mabuk menunggunya ya Allah, matikan dia ya Allah. Tak boleh dalam agama. Jadi intinya, tak boleh minta doa mati untuk diri sendiri, dan tak boleh minta doa untuk mati untuk orang lain. Setelah itu sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang saya ingin bertanya kepada engkau. Saya minta doakan sudah 3 kali, engkau tak mau mendoakan saya. Namun kali ini saya menuntut kepada engkau ya Rasulullah. Saya ingin masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Tolong ajarkan saya apa ibadah yang mesti saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga. Nabi menjawab dengan senyuman, dengan jawaban yang sangat singkat. Saum, kata Nabi. Siyamun, saumun, berpuasalah. Rupanya berpuasa ini adalah jalan menuju surganya Allah. Mati syahid yang diminta oleh sahabat ini, 3 kali dia berjuang, Nabi tak mau mendoakan. Ketika ditanya kepada Nabi, apa jalan ibadah menuju masuk surga? Rasul menjawab, jalan menuju surga saum atau siyamun, berpuasalah, karena dengan berpuasa itulah jalan menuju surganya Allah. Alhamdulillah, kita sudah 7 hari berpuasa hari ini. Allah izinkan kita berpuasa di tahun ini. Untuk apa kita berpuasa, ayah bunda yang dimuliakan Allah? Orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, Senin, Kamis, Asyura, Muharram, Arafah, dan lain sebagainya. Puasa qada mungkin Ramadan tahun lalu tidak terpenuhi semuanya karena halangan syar'i, maka diganti namanya puasa qada. Kemudian yang keempat, puasa nazar. Luluslah ya Allah suami saya P3K tahun ini ya Rabb, maka saya berpuasa, bernazar saya ya Allah. Itu namanya puasa nazar tuh. Siapapun yang berpuasa, apapun bentuk puasanya, ikhlas karena Allah, maka kata Rasulullah SAW, orang yang ikhlas dalam berpuasa, Allah jauhkan wajahnya dari jilatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Sehari cuma berpuasa Pak. Puasa apapun dia, wajibkah, sunnahkah, qadokah, nazarkah, asal dia ikhlas karena Allah, Allah jauhkan wajahnya dari jilatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Lama nih Bapak Ibu, 70 tahun nih, awaknya belum sampai 70, belum mati-mati lagi kan? Apa Honda yang paling kuat di Riau nih? RX King. Cobalah isi minyaknya RX King, tapi jangan minyak oplosan, minyak yang asli diisi ya. Ada isi dia minyak asli dia. Astar dia tahun pertama. Dibawa berjalan 70 tahun perjalanan. Jangankan bannya lagi. Bautnya tidak akan jumpa satu pun lagi. Karena lama 70 tahun itu Pak. Lama. Begitulah Allah jauhkan wajahnya orang-orang yang berpuasa selama 70 tahun perjalanan. Alhamdulillah, kita bukan sehari 2 hari berpuasa, tapi kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Insya Allah kita berpuasa mungkin 29 atau 30 hari untuk tahun ini. Tapi jangan pula coba-coba, kata Ustaz Irfan itu kan, sehari berpuasa Allah jauhkan dari wajahnya
jilatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dosa kami go banyak Ustaz. Kami biarlah orang rayo, besok kami alunkan rayo Ustaz, kami tambah 3 hari lagi supaya tambah banyak jauh dari api neraka. Haram hukumnya. Alah, jangan coba-coba pula nanti lagi. Karena kadang-kadang berspektakulasi dengan diri sendiri kan. Banyak rupa manfaatnya berpuasa nih. Jadi orang nanti berhari raya dia nak menambah 3 hari. Haram. Tak boleh. Nah, baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, begitu luar biasa fadilahnya berpuasa. Terhindar dari api neraka. Seperti apa api neraka ini Bapak Ibu? Kalau kita lihat dalam surah Al-Balad, apa ujung ayat Al-Balad itu? Alaihim narum muqsadah. Mereka-mereka yang tak mau mengikuti jalan Allah, mereka yang mengikuti jalan-jalan sebelah kiri, dan mereka tak mau bertaubat kepada Allah, tempatnya adalah neraka. Alaihim narum muqsadah. Mereka itu tempatnya neraka yang tertutup. Kalau neraka biasa mungkin lumayan. Walaupun tak kan sanggup kita, tapi kan lumayan lah. Karena tak tertutup, Pak. Bisa dihembus oleh angin, nanti anginnya bisa ke sana, apinya bisa hilang pula, panas sedikit, bisa jadi. Tapi kata Allah, alaihim narum muqsadah. Mereka akan diletakkan dalam neraka, dan neraka itu adalah neraka tertutup. Bapak Ibu, begini saya memberikan pemandangan. Kalau awak buat kue bolu besar tuh, supaya matang dia sempurna, di mana dimasak? Di mana? Open. Open tuh tertutup tidak? Tertutup. Biar udara tak keluar, biar angin tak masuk, maka dimasukkan dalam open supaya matangnya sempurna. Begitu juga lah neraka. Neraka yang tertutup dan tak ada ruang sedikit pun angin yang akan mengembuskan, sehingga matangnya orang yang berada dalam neraka sempurna kematangannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu pernah makan sup daging, sup tulang? Pernah kan? Kalau sekali masak sup tulangnya Pak, enggak begitu renyah dagingnya. Tapi supaya renyah dagingnya di mana dimasak Ibunda? Presto, bukan di gas. Memang semua masak tentu di gas. Di mana masaknya? Saya walaupun bukan juru masak, saya hafal juga tempat-tempat masak tuh. Masukkan dalam presto. Supaya apa? Supaya tidak ada uap yang keluar, sehingga tulangnya matang selunaknya daging itu. Begitulah neraka yang tertutup, sama persis dengan presto Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lunak isinya di dalam sekaligus. Karena apa? Karena uap tak masuk dan uap tak keluar, sehingga matangnya lebih sempurna. Alaihim narum muqsadah. Mereka yang tak mau bertaubat kepada Allah dan selalu berada di jalan kiri, maka niscaya Allah tempatkan dalam neraka yang tertutup. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah jauhkan kita dari neraka ini, karena takkan sanggup kita berada di dalamnya. Maka segeralah bertaubat, segeralah mohon ampun kepada Allah. Tak ada manusia ini yang tak bersalah dalam kehidupan. Tak ada manusia ini tak berdosa dalam kehidupan, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Jangan dilihat masa lalu buruknya kita, tapi pandanglah masa depan yang panjang yang akan kita lalui. Kalau Rasul melihat masa lalu, maka Rasul akan mengingat masa lalunya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, seperti apa dia mengancam dan mengazab Nabi ketika sebelum dia masuk dalam agama Islam. Ketika Umar ibnu Khattab masuk dalam agama Islam, apa yang terjadi? Nabi membuang masa lalu semuanya, dan mereka bersahabat dengan Nabi, bahkan sampai dunia, dan di akhirat pun dia berdekatan dengan Nabi. Dunia bersama dengan Nabi. Di alam barzah dia dikuburkan di samping Nabi, dan besok akan ditempatkan bersama dengan Nabi dalam surganya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, laikan dimaafkan oleh Allah dosa kita. Inilah momennya Ramadan. Ramadan adalah bulan keampunan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, seluruh amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah puasa ini, saya melihat tidak ada pula yang mengatakan hitungan-hitungan pahala. Tapi hitungannya adalah keampunan dosa.
Ada hikmah di balik ini. Coba lihat, kalau kita lakukan amal ini dapat pahala segini. Lakukan ibadah ini dapat pahala segini. Lakukan ibadah ini dapat pahala segini. Orang yang berinfak bersedekah maka dapat pula pahalanya as-shadaqatu bi'asyaratin, pahala sedekah 10. Tapi berbicara tentang pahalanya puasa tidak pula dijelaskan secara matang. Tapi seluruh amalan yang berkaitan dengan ibadah puasa orientasinya mengarah kepada keampunan dosa. Kenapa keampunan dosa yang dicari? Karena rupanya Bapak Ibu, penyebabnya kita tak semangat beribadah disebabkan oleh dosa. Maka yang dicari betul pertama kalinya adalah keampunan dosa. Kita termasuk orang yang pembohong juga dalam kehidupan Bapak Ibu. Coba kita lihat dan kita merenung sejenak. Kadang-kadang kita berdoa, mengaminkan doa imam, kadang-kadang berdoa sendiri. Sebelum masuk Ramadan kita berdoa meneteskan air mata kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah kami ke Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita masuk ke Ramadan. Sudah 7 hari bersama dengan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan besar hari ini, kita minta masuk ke dalam Ramadan, tapi apakah sudah ada perubahan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Ini yang jadi pertanyaan. Awak nak minta masuk ke Ramadan, tiba masuk Ramadan, tak tahu pula apa amalan yang mesti dikerjakan selama Ramadan. Ini jadi pertanyaan, Pak. Kita ingin masuk, tapi tanyakan dalam diri kita, sudah berapa ayat Qur'ankah terbaca oleh kita sampai malam ke-8 ini? Sudah berapa kalikah kita berduha selama 7 hari Ramadan ini? Sudah berapa kali pula kita ikut salat sunnah Isra di waktu syuruk? Kita juga yang paham. Sudah berapa pula harta kita keluar untuk jalan Allah setiap malamnya? Sudah berapa ayat Al-Quran sudah kita baca? Kita yang paham, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Andaikan itu tak terpenuhi, andaikan itu tak terlakukan, penyebabnya ada dosa yang bersarang dalam diri kita, sehingga kita tak semangat untuk beribadah. Maka yang perlu dikejar pertama kali dalam Ramadan ini adalah keampunan dosa. Kalau dosa sudah Allah ampunkan, maka akan semangat kita untuk beribadah. Tanyalah diri sendiri. Berat nak solat tarawih, berat nak megang Quran, berat nak berinfak, berat kita nak duha, tanda ada masalah dalam diri. Maka yang dikejar pertama kali ibadah Ramadan ini adalah seluruhnya keampunan dosa. Apa contohnya? Yang pertama, man shoma, hadisnya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang betul-betul berpuasa, penuh dengan iman, penuh dengan perhitungan, maka tujuannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, juga keampunan dosa. Bukan berbicara tentang pahala, tapi berbicara tentang keampunan dosa. Coba ibadah yang kedua di bulan Ramadan apa? Man qama Ramadana. Siapa pula yang menghidupkan malam-malam Ramadan, tarwih, witir, ibadah ku baca Quran, infak, sedekah, qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya, imanan wahtisaban, ujungnya juga ghufiranahu ma taqaddama min zambi, ujungnya juga keampunan dosa. Kenapa tidak berbicara tentang pahala? Coba kita lihat lagi. Yang ketiga, man qama lailatul qadar. Siapa pula yang menghidupkan malam-malam 10 terakhir, malam qadar atau lailatul qadar, ujung hadisnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan datangkan keampunan dosa kepadanya. Seluruh dan hampir sempurna seluruh amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan berorientasi kepada keampunan dosa.
Kenapa dosa yang mesti diampunkan terlebih dahulu? Supaya semangat dalam beribadah. Kalau masih berat dalam beribadah, pertanda masih ada masalah dalam pribadinya. Maka bertaubatlah kepada Allah. Maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita yang tahu, Pak. Kadang-kadang ada pula orang menangis kepada Allah 10 malam terakhir. Ya Rabb, tinggal 10 hari lagi Ramadan bersama dengan kami, ya Allah. Kami akan berpisah dengan Ramadan. Kami rindu berjumpa dengan Ramadan. Izinkan kami, ya Allah, bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ini masih ada 10 hari lagi. Ibadah Ramadan yang 10 hari ini tidak dihidupkan oleh dia. Namun dia ingin minta pula masuk ke Ramadan tahun yang akan datang. Kan termasuk pembohong kita ini. Apa salahnya diisi aja dulu yang 10 terakhir ini, ya? Baru minta masuk ke tahun depan. Ini nak tarawih tinggal gara-gara membuat kue peyek. Ini nak masuk dengan tahun yang akan datang. Yang 10 hari yang tinggal tidak tarawih dia. Kemana? Karena capek keliling di Ramayana cari baju anak. Cari baju suami. Capek keliling tidak sanggup tarawih. Padahal tarawih ini hanya adanya selama Ramadan. Menangis nak masuk dengan Ramadan tahun yang akan datang. Yang 10 hari yang tinggal tidak dimanfaatkan. Inilah kelemahan kita kadang-kala ayah bunda yang dimuliakan Allah. Maka perlu kita introspeksi diri ini. Dan masih di awal-awal Ramadan pekan pertama atau 10 babak pertama. Mari kita introspeksi diri kita. Jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui. Bacalah Quran. Mulailah baca Quran. Oh, kami tadarusnya Ustaz. Betul. Tadarus itu betul. Cuman cara tadarus hari ini banyak yang tak tepat yang dilakukan oleh jamaah. Yang tadarus itu apa, Bapak Ibu? Satu orang membaca, satu kelompok, yang lain menyimak. Dibaca sama ibu nih. Li'ila fi Quraisy ila fihim. Bu, salah bu. Hah, di mana salahnya? Coba tunjukkan sama ibu. Bukan li'ila fi Quraisy, tapi li'ila fi Quraisy. Ila fihim, panjang itu bu. Coba tengok. Oh iya nak. Disimakkan dan ditunjukkan kesalahannya. Itu yang tadarus tuh. Cuman kebanyakan tadarus hari ini kan tidak tepat. Yang membaca tuh cuma satu orang, yang selebihnya menyungka. Jangan makan juga. Dan makan salah lawak. Jangan makan semangko. Jangan baca itu juga. Atibo gilirannya, bolehkah ayo halaman bapo ceko, ayat bapo ceko, baru tanya. Maka kita harus punya Quran. Minimal di rumah itu satu orang satu minimal. Ya Bapak Ibu, masih ada Ramadan beberapa hari. 6 orang anak di rumah tuh 6 orang. Ke-6-6-nya sanggup kita belikan handphone untuk dia. Handphone itu bukan murah-murah. 4 juta, 5 juta, Reno 8, apalagi iPhone yang dibelikan untuk dia. 6 juta, sanggup untuk anak. Masa Quran satu tidak sanggup? 125.000 cuman. Janganlah satu bersama. Satu bersama ini ragu. Dibaca sama suaminya. Wah, saya Al-Baqarah dikasih tanda dilipat. Baca sama istrinya. Oh, saya sudah Ali Imran bang. Ditanda dikasih lipat. Anak nomor 2 dibaca. Oh, saya lebih laju pak. Saya kan petamat pondok. Lipat tandanya. Surat At-Taubah. Anak yang nomor 2. Oh, saya lebih laju lagi. Saya sampai surat ini. Dilipat. Semuanya ditanda. Hari yang ke-20 bangunlah cucunya. Jam 2 siang itu bangun cucunya, ditengoknya Quran neneknya, Quran pak opanya kan. Rupanya dibuka, Quran dibuka, tanda semuanya. Jadi pas nak membaca malam ke-21 itu lagi mana lah tanda papa dia. Yang papa marah sama mamanya, yang mama marah pula sama anaknya. Kalang kabut. Akhirnya karena tak tahu lagi tanda baca masing-masing, akhirnya nak ngulang ke alif lam mim lagi malas. Akhirnya tak ada baca itu lagi. Akan sayang. Maka perlulah ada Quran satu di rumah. Supaya kita baca Bapak Ibu. Pulang tarawih ini paling-paling 1 halaman. Baca dulu. Menjelang kita tidur kembali. Kalaulah Quran tak dibaca di bulan mulia, maka di bulan lain takkan juga akan pernah terbaca Bapak Ibu. Karena di musimnya saja tidak dibaca, apalagi di luar musim. Saya selalu menganalogikan.
Kalau bapak ibu nak beli umbul-umbul, bendera di sepanjang perjalanan tuh, lah, bulan berapa adanya kira-kira? Bulan 7 satu, bulan 8 satu. Jangan nak cari pula umbul-umbul itu bulan 1 lagi di panjang jalan tuh, nak ada orang jualnya. Kecuali di toko-toko. Kenapa dijualnya bulan 7, bulan 8? Karena musimnya orang masang bendera. Musimnya orang masang umbul-umbul. Maka banyak orang jualnya. Karena di musimnya. Begitu juga dengan Quran. Kalau tak dibaca di musimnya Syahrul Quran, maka tipis kemungkinan terbaca di luar bulan musimnya Al-Quran ini. Makanya mari kita ayah bunda, ya kita simak. Lah kita baca. Kalau tidak juga mau kita membaca, tanda ada masalah dalam pribadi ini. Nah, kalau tidak juga, dengarkanlah anak-anak kita nih tadarus. Kalau pakai mic dia, janganlah dimarahin. Di tempat kami ada pula Pak, teleponnya pengurus masjid, tolong matikan mic masjid kami nak tidur katanya. Organ tunggal hidup di rumahnya tuh, habis dia tidur jam 12 malam. Orang baca Quran, tidak bisa dia tidur, ini payah nih. Nah, di tempat kami nih, di teleponnya tolong Ustaz matikan mic masjid tuh. Hari jam 10 baru. Saya tanya Allahu Akbar. Membaca tidak, menghafal tidak, mendengar pun berat. Allahu Akbar. Ini lebih tanda masalah lagi dalam pribadi kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena ini sifatnya santapan, ujungnya tidak juga santapan, sama juga dengan ceramah jadinya. Yang santapan tuh 10 menit, 15 menit, ini hampir 35 menit. Kami mohon maaf terganggu waktu tarawih kita, tapi kami memotivasi diri pribadi. Memotivasi ayah bunda sekalian, mumpung masih hari yang ke-7 dan besok pagi hari yang ke-8. Yuk semangat kita kembali. Seluruh ibadah Ramadan orientasinya kepada keampunan dosa. Kenapa dosa yang mesti diampunkan terlebih dahulu? Supaya dia semangat beribadah. Kalau juga sudah berpuasa, tidak juga semangat ingin beribadah, berarti masih ada masalah dalam hatinya, dan segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling terbanyak amal ibadah kita dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah berikan keampunan dosa dari puasa kita. Allah berikan keampunan dosa dari qiyam kita di malam hari. Dan insya Allah kita hidupkan nanti 10 malam terakhir dengan melaksanakan qiyamul Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Qadar. Mudah-mudahan Allah beri juga kesempatan kita sampai di penghujung Ramadan, sehingga semakin banyak amal kita, semakin banyak keampunan dosa yang Allah berikan kepada kita, semakin semangat kita nanti beribadah sampai nanti di akhir hayat kita. Maka perbanyaklah berdoa di malam-malam Ramadan, di antara azan dan iqamah. Ya Allah, berikan kami keistiqomahan beribadah, ya Allah. Bimbing kami untuk selalu taat beribadah kepadamu, ya Allah. Itu yang mesti diminta kepada Allah. Lah, itu yang mesti diminta. Istiqomah kami beribadah, ya Allah. Semangat kami beribadah kepadamu, ya Rabb. Bimbing kami untuk melaksanakan ibadah, ya Allah. Itu yang mesti diminta kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah murni kesalahan kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.